Tunggu sebentar. Selamat siang Ibu, Bapak. Selamat masuk. Selamat duduk. Pintu dan untuk keluarga lebih dahulu ya. Baik, selamat siang Ibu, Bapak. Perkenalkan saya Bidani Sara yang bertugas pada hari ini. Ibu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Ayu. Ibu Ayu, Bapak? Bapak Ayu. Bapak Ari. Baik, Ibu Ayu dan Bapak Ari, usianya saat ini berapa? Saya usia 25, Bapak Saya usia usia 26. Baik, untuk pekerjaannya Ibu? Saya ibu Rumah tangga, Bapak? Baik, ada yang bisa saya bantu, Ibu, Bapak? hari ini jadi bisa saya konsultasi karena kebetulan kemarin setelah saya pos 1 hingga sekarang itu saya kenapa ya mental saya sering punya nggak jelas, jadi tiba-tiba saya nangis, tiba-tiba saya diam, bahkan saya untuk melihat anak pun saya nggak sibuk itu dari apa? Sebelumnya Ibu anak pertama atau kedua? Iya, ini Anak pertama. Baik, sebelumnya Ibu merasakan hal tersebut dari kapan? kebetulan setelah saya bisa divorce itu setelah bayi saya lahir itu saya sudah mulai merasakan ketidaknyamanan atau hal terjadi sampai sekarang Bu masih Sampai sekarang. Bahkan hampir akhir Iya, ya, betul. sampai sekarang. Untuk istirahat Ibu dan pola makan Ibu bagaimana sekarang ini? Kebetulan saat ini saya malam ini istirahat saya juga terganggu Bu. Saya juga sering begadang, lalu untuk nafsu makan juga berkurang. Oke, berarti banyak perubahan-perubahan dari setelah melahirkan sampai sekarang Ibu nafsu makannya berkurang, kemudian istirahatnya juga kurang, ibunya sulit tidur juga. Gitu. Apakah Ibu ada perasaan ingin menyakiti diri sendiri atau bayi Ibu? Kadang tuh sering terlintas buat apalagi malam-malam ya. Karena juga kalau saya melihat gunting tuh kayak saya pengen itu loh ngambil. Karena juga saya kalau melihat bayi itu kayak paling kesel gitu loh, Bu, itu gimana? Baik Ibu, itu ada perasaan yang sangat berat ya Ibu ya yang merasakan. Bapak apakah merasakan perubahan-perubahan itu di rumah? Iya, saya sangat merasakan, apalagi ketika setelah melahirkan, ibunya itu sudah mulai tidak semangat mengurus bayinya, sudah tidak mau lagi berbaur, selalu menyendiri. Baik, sebelum kita lanjut, saya melakukan pemeriksaan tenaga darah kita pada ibunya lebih dahulu seperti tekanan darah dan juga respirasi dan suhu sehingga nantinya kita akan lanjut ke pasiennya. Baik, saya. Baik, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan darah kita untuk tekanan darah ibu dalam batas normal, tetapi ada sedikit tensinya turun ya, karena dari buku sebelum-sebelumnya itu tensi ibu normal, tapi saat ini turun mungkin karena kurang nutrisi dan juga kurang beristirahat ini. Kemudian untuk hal lainnya ke dalam batas normal. Baik, sebelumnya karena ibu merasakan hal-hal yang tidak nyaman belakangan ini, ibu merasa sering cemas, overthinking, ada kadang-kadang perasaan ingin menyakiti diri sendiri, mohon dibantu untuk mengisi tulisannya di sini. Silakan dicentang dan diisi poin jika ibu merasakan hal yang sama sesuai dengan pertanyaannya. Silakan diisi poin dulu. Baik, saya cek terlebih dahulu ibu. Baik Ibu, dari apa yang tadi Ibu sudah sampaikan, perasaan Ibu, kemudian kekhawatiran Ibu dan juga hasil dari pengisian kuesioner ini menunjukkan Ibu kemungkinan mengalami depresi postpartum. Yang dimana depresi postpartum ini disebabkan oleh perubahan hormon yaitu hormon estrogen dan progesteron yang tiba-tiba menurun pada saat melahirkan. Hal ini adalah hal yang wajar Ibu, tetapi kita perlu tindak lanjuti dan kita perlu penanganan secara intensif seperti itu. Karena bila ibu merasakan hal yang tidak nyaman secara terus menerus seperti awalnya yang pada awal itu dibandingkan proses baby blues, merasa kecemasan yang tidak wajar, kemudian merasa diri tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan, kemudian berlanjutnya sampai 2 minggu dan hal itu terus menerus bahkan tidak ada nafsu makan dan ingin merasa menyakiti diri sendiri atau bayi ibu, itu adalah tanda yang sedang berat yaitu depresi postpartum seperti itu. Nah, apa sih faktor penyebab dari depresi postpartum ini? Yang pertama, tadi sudah sempat saya singgung yaitu perubahan hormon. Kemudian yang kedua, faktor kurangnya dukungan dari suami atau keluarga, kemudian kurang istirahat, kurang memiliki waktu untuk diri sendiri, kemudian perasaan yang ingin menjadi ibu yang sempurna dari segi apapun, selanjutnya yaitu riwayat baby blues sebelumnya yang tidak ditangani dengan optimal seperti itu. Selanjutnya, apa sih gejala-gejala yang dialami dari depresi postpartum ini? Yang pertama, seperti yang merasakan sering cemas, overthinking, tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah-marah, mood swing ya Kak ya. Kemudian sulit tidur, kemudian makannya juga malas atau tidak ada nafsu makan seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengatasi hal ini adalah sangat bagus sekali ya Bapak Ibu sudah mau datang berkeluh kesah dan bercerita dengan jujur perasaan bagaimana adalah hal yang tidak tepat, tapi mengatakan konseling seperti itu. Kemudian
jika ini terus menerus terjadi dan ingin ada rasa muncul untuk diri sendiri, perlu dilakukan konseling kembali ke bidang yang lebih misalnya psikolog, kemudian psikiater seperti itu. Selanjutnya, hal-hal kecil yang dapat dilakukan oleh ibu dan bapak yang pertama untuk menangani rasa cemas ibu dapat melakukan terapi konseling, yaitu terapi journaling seperti menulis isi hati ibu apa yang ibu rasakan hari itu. Kemudian ibu nggak boleh melewatkan makan ibu, walaupun ibu tidak ada nafsu makan, tapi harus tetap makan 3 kali sehari agar ibu memiliki energi untuk memberikan asi pada anak ibu seperti itu. Kemudian jika ibu merasa cemas, overthinking atau merasa tidak diperlukan, ibu harus cerita, sampaikan kepada suami ibu, bapaknya. Nanti ibu bisa memilih waktu untuk ngobrol bersama bapaknya berdua tanpa handphone seperti itu. Kemudian bapaknya juga perlu dukungan emosional pada ibu, memberikan afirmasi positif, kemudian berdoa atau hiburan, meluangkan waktu bersama ibu seperti itu. Selain itu juga bapak dapat membantu merawat bayi, kan ibunya sudah melahirkan bahkan dari sejak kandungan ya, dari hamil kemudian melahirkan, setelah melahirkan perubahan tubuh yang sangat-sangat drastis, perlu juga istirahat yang cukup seperti itu. Jadi bapak bisa bantu untuk merawat bayinya, mengganti popok atau memandikan dan juga istirahat. Selain itu juga dapat membantu pekerjaan rumah, bersih-bersih, nyapu, cuci piring dan sebagainya seperti itu. Nah, selain itu juga bapak juga bisa memberikan dukungan afirmasi positif kepada ibunya, pujian-pujian hal kecil seperti itu. Nah, jika dari keluarga atau mertua memberikan kritik atau saran tentang cara mengasuh atau apapun itu, bisa bapak jelaskan bahwa ibu nifas atau pasca persalinan itu perlu waktu untuk belajar banyak hal, karena nggak ada seorang ibu yang sempurna ya semuanya masih belajar dari awal dulu. Perlu juga waktu dari bapaknya, apalagi kan bapaknya kerja ya, sehingga nanti kalau dari pagi siang kerja semuanya bisa meluangkan waktu untuk ibunya, sehingga ibunya ada waktu untuk istirahat, untuk minta seperti itu. Nah, berikan juga ibunya waktu minta meluangkan diri dengan dirinya cara cantik atau make up seperti itu ya, kan beda-beda ya setiap orang. Untuk meluangkan mendengarkan musik atau nonton drakor juga boleh waktu 15-20 menit itu untuk refreshing, biar ibunya itu banyak tekanan stres jadinya ya. Nah, selain itu juga ibu juga bisa melakukan teknik relaksasi, Bu, tarik nafas, hembuskan, kemudian meditasi agar ibu merasa tenang seperti itu. Selain itu juga bisa berdoa bersembahyang seperti itu. Lakukan kegiatan-kegiatan yang positif, lakukan kegiatan yang ibu sukai sebelumnya seperti itu. Sebelumnya Bapak dan Ibu ada pertanyaan terkait dengan cara mengatasi depresi postpartum itu, mengatasi ketidaknyamanan ibu, atau Bapak ada pertanyaan bisa? Sebelumnya sesuai dengan hasil kesulitan ini, hasilnya ibu mengalami depresi postpartum yang berat. Ibu memang betul bisa diatasi, bisa dilakukan pemulihan dengan melakukan pemantauan secara berkala ibu. Nah, selain itu juga saya akan sarankan ibu untuk melakukan konseling bersama psikolog atau psikiater agar nantinya Pak, agar ibu merasa lebih yakin terhadap dirinya, agar tidak ada lagi muncul pikiran-pikiran negatif, agar perasaan ibu stabil seperti itu. Nah, akan saya berikan surat rujukan pada sekolah. Nanti ibu bisa datang ke sini sesuai dengan alamat ini dengan membawa hasil persoalannya. Ini sudah saya rencanakan, nanti bisa langsung menuju ke sana. Ini untuk suratnya. Dan jika Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, boleh disimpulkan atas apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tinggal Bapak Ibu dulu. Baik, untuk cara mengatasi agar ibunya tidak berlanjut jadi depresi postpartum yang lebih berat lagi, kita bisa sama-sama saling membantu. Jika ibunya ada waktu untuk istirahat, kita bisa mengambil pekerjaan rumahnya, kita bisa sama-sama berbagi untuk mengurus bayinya, dan juga bisa sama-sama untuk sama-sama untuk mengerti dan menghargai ketika ibunya sudah muncul stres, ya kita bisa jalan atau nggak kasih ibunya untuk me time, untuk merawat dirinya agar ibunya merasa lebih dihargai dan merasa lebih bisa diandalkan untuk bayinya dan untuk keluarganya. Dari ibunya bagaimana? Untuk manajemen depresi itu pastinya harus kelola stres. Lalu berikutnya juga istirahatnya cukup, karena dengan tidak atau kurang istirahat itu juga menyebabkan depresi. Lalu berikutnya juga saya sendiri bisa melakukan seperti make up ataupun main-main yang lain agar tidak terlalu terfokus juga ke bayi sehingga itu membuat depresi. Baik, terima kasih banyak Ibu dan Bapak sudah mendengarkan dengan baik. Mohon nanti lakukan rujukan yang sudah saya sarankan kepada psikiater atau sekolahnya. Terima kasih banyak untuk mereka dan salah kata karena nanti jika Ibu merasa hal yang tidak ingin kembali atau apapun bisa datang kembali ke saya. Terima kasih banyak. Nanti dengan kembali satu minggu lagi setelah melakukan psikiater atau sekolahnya. Terima kasih banyak. Saya